Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epi Mayasari, SPDI. Saya mahasiswa PPK PAI Batch 3 di Universitas UIN Araniri tahun 2022. Saat ini saya sedang melaksanakan PPL 3 Aksi 3 di sekolah saya sendiri di SMA Negeri 2 Kota Cane, Aceh Tenggara, dengan materi larangan pergaulan bebas dan menjauhi perbuatan zina dengan menggunakan model Discovery Learning. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Siap, gerak. Beri salam ke Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Alhamdulillah, semoga doa kita tadi dijabah oleh Allah dan semoga apa yang kalian inginkan dan harapkan bisa terlaksana. Amin ya. Selanjutnya, nah Ibu, ada yang datang kawannya, coba dilihat dulu. Oh, tunggu ya, Ibu absen dulu teh ya. Sakit ya, Adia Hidayah, Ibu. Wahyu Habib, Sekar, Nia Putri Alas, Nur Hardillah, Lesinta, Adi, Mahlega, Nirma Lestari, Intan, Rian, Asifa, Ibnu, Ajwan Patah, Riana Saskia. Nah, berarti ada 2 orang yang gak hadir hari ini ya? Ya Bu. Oke, jadi yang gak hadir, kawan-kawannya yang sakit, yang lagi berhalangan hadir, kita doakan semoga mereka bisa cepat sembuh dan kemudian bisa hadir di tengah-tengah kita semua ya. Amin. Selanjutnya, nah Ibu, masih ingat materi kita yang kemarin kan? Selanjutnya, nah Ibu mau bertanya, masih ingat nggak materi kita yang minggu lalu? Masih. Kalau masih ingat tentang apa? Yang minggu lalu kita itu sama aja menggunakan kelompok kan? Ya.
Ini adalah materi kita minggu kemarin. Dan perbuatan zina. Kemudian dampaknya apa sama kita jika kita terjerumus ke dalamnya. Apa jelas semua kan? Oke, baik. Untuk selanjutnya atau untuk minggu ini, materi kita minggu ini adalah yang pertama Ibu menjelaskan tentang akibat dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, ini akibatnya ya, Nak ya. Apa itu akibatnya? Yang pertama, kalau kita terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan perbuatan zina, jadi akibatnya yang pertama apa? Coba dulu siapa yang bisa menjawab? Apa akibatnya kalau kita terjerumus ke dalam pergaulan bebas? Pergaulan bebas itu tahu kan apa contohnya? Apa? Coba sebutkan dulu. Ya, lainnya. Iya, menggunakan narkoba atau barang terlarang. Nah, itu bagus nggak? Nah, akibatnya kita kalau terjerumus di situ kayak mana? Bagus sekali, bisa merugikan diri sendiri. Nah, yang jadi korbannya siapa? Diri kita sendiri. Jangan salah langkah ya, ya kan? Nah, itu adalah akibatnya. Salah satu contohnya adalah merugikan diri sendiri. Kita tidak berguna lagi. Nah, itu dia ya kan? Kemudian yang kedua, hikmahnya kalau kita menjauhi larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina, hikmahnya itu apa? Apa? Ada yang tahu hikmahnya? Nah, apa? Coba. Nah, jika kita bisa terbebas dari pergaulan bebas dan perbuatan zina, maka kita menjadi apa? Apa? Oh, lupa Bu ya. Ibu ingatkan ya. Jadi kalau misalnya kita itu tidak bisa terjerumus ke dalam pergaulan bebas, harkat martabat kita itu terangkat. Orang segan sama kita nak, ya kan? Orang tidak akan berani mengganggu kita. Kenapa? Karena pakaian kita muslim. Mana mungkin diganggu orang. Nah, itu hikmahnya. Jadi kita terjaga. Nah, kalau di dunia ini harkat martabat kita akan naik, akan dihargai sama orang. Kalau di dunia, ya kan, kalau di akhirat, maka kita akan mendapatkan surga karena jauh dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Di mana pergaulan bebas dan perbuatan zina ini adalah dosa yang sangat besar. Oke, baik, mantap ya. Nah, materi kita saat ini itu ya. Coba anak-anak Ibu lihat ke depan ya. Ini ada beberapa yang mau Ibu tunjukkan kepada kalian. Lihat ke depan ya. Ini adalah Quran surah An-Nur yang sama materi jangan yang minggu kemarin. Kemudian ini ada hadis tentang hukuman bagi pezina laki-laki dan pezina perempuan. Masih ingat Kak? Alhamdulillah masih ingat ya. Nah, ini ada inilah dampak negatif pergaulan bebas tadi ya. Ini hikmahnya. Coba dengar Ibu ya. Nah, di sini Ibu jelaskan. Kalau misalnya anak-anak Ibu semua sudah paham tentang apa itu yang dimaksud dengan pergaulan bebas, sudah tahu contoh dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, sekarang ada faktor penyebab pergaulan bebas. Nah, di mana ada dua faktor, yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dari dalam itu maksudnya apa?
pergaulan bebas, yang penting kita minum aja, yang penting kita minum apa? Bisa lem aja, ya kan? Itulah salah satu pergaulan bebas. Kenapa? Karena kita nggak tahu nih, alah apa ini nggak apa-apa itu untuk sendirinya. Nah, salah ya. Kemudian ke komunitas yang tidak berjalan baik, maksudnya di sini kita itu kumpul sama geng yang gengnya itu membawa keburukan. Tidak usah kelompok-kelompok nanti kita kelompok kita buat cilik-cilik. Tidak usah ya, tidak usah ya. Tampilkan di depan yaitu dampak negatif dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang pertama tadi lemahnya iman. Terus malas beribadah. Kalau udah lemah iman berarti malas beribadah. Kemudian tahu tematik kan? Iya. Kemudian minuman. Pernah nggak minuman keras? Itu pernah? Enggak, Bu. Nggak. Ada? Enggak, Bu. Pernah nggak minuman keras? Enggak, Bu. Tua pernah nggak tua? Pernah, Bu. Pernah. Pernah nggak cium baunya? Pernah, Bu. Pernah. Yang mana baunya? Pernah cicipinya bu. Busuk baunya. Baunya. Nah, tapi jangan diminum ya. Lihat aja. Sekedar tahu nggak apa-apa. Sekedar tahu itu kita harus tahu juga. Sekedar tahu harus tahu ya. Kemudian pernah kalian barang narkoba? Pernah bu. Pernah? Ya. Jangan dicicipi ya. Ya, jangan dicoba. Pernah tahu aja. Pernah lihat aja nggak apa-apa. Oh, jangan nanti nggak tahu kita kira garam. Terus kita aduk. Nah, masukkan ke masakan. Habis itu satu rumah oyong semua. Ya kan? Nah, nggak boleh. Jadi harus tahu membedakan. Nah, membedakan ini barang terlarang, ini barangnya yang tidak terlarang ya kan? Itu dia. Nanti gula, gula makan ya. Tidak boleh ya. Itu narkoba ya. Kemudian penyakit kelamin. Nah, ini anak-anak ibu belum mungkin tahu bagaimana itu penyakit kelamin. Bu jelaskan sedikit ya bagaimana penyakit kelamin ya. Penyakit kelamin itu adalah penyakit di mana laki-laki, perempuan bisa kena. Kenapa? Apa sebabnya ini, Bu? Nah, sebabnya adalah seringnya bertukar pasangan. Sebabnya nanti kalau misalnya kalian udah dewasa, udah merantau keluar, udah pergi keluar, terus lihat orang pacaran, kemudian di luar sana banyak kita lihat orang-orang yang pacaran kayak suami istri. Nah, itulah yang sering terkena dengan penyakit kelamin. Nah, ya, penyakit kelamin itu macam-macam aku. Ada yang kena HIV, kemudian ada memang yang udah memang penyakit kelaminnya itu sulit disembuhkan. Misalnya terus kesakitan di kelaminnya yang sakit, jangan salah. Ya, apa yang menularkan itu kalau yang menularkan itu adalah laki-laki, jangan salah. Ya, ini harus tahu semua anak ya. Ini udah dewasa semua anak ya. Yang menularkan penyakit kelamin itu adalah laki-laki. Kenapa? Seringnya berpindah-pindah kelamin. Maksudnya kelamin laki-laki. Nah, kalau perempuan kalau udah kena penyakit kelamin, seringkali yang pertama kanker rahim. Ya, kanker rahim. Kemudian tokso. Kemudian penyakitnya kista, ya itu dia kista. Penyakit kelamin ini tidak bisa menghasilkan keturunan. Ya nggak bisa karena penyakit kista itu adalah seperti dia seperti telur atau telur kan? Telur ayam ada ular. Nah jadi di ruangan rahim kita itu, rahim perempuan itu dia tumbuh menghasilkan keturunan. Itu dari mana penyakitnya, Bu? Ya dari laki-laki. Hah?
kalau memang kedokteran banyak yang mengatakan tidak bisa sembuh. Tapi bisa dicegah. Paham semua ya? Nah, itu dia yang kelamik tadi udah paham ya. Nah, untuk selanjutnya bagaimana cara kita untuk menghindari pergaulan bebas, Bu? Yang pertama meningkatkan keimanan. Kemudian selalu mengingat bahwa tujuan hidup adalah akhirat. Ingat akhirat aku. Kalau kita ingat akhirat, ingat mati, maka kehormatan. Ingat, kehormatan orang tua kita adalah kehormatan kita. Jika kita membuat malu orang tua, kehormatan orang tua itu tidak lagi dipandang orang, ya kan? Misalnya yang waktu pergian, nah jangan udah dicolek-colek sama bagus. Kemudian menundukkan pandangan dari lawan jenis. Ini adalah bagi kaum laki-laki. Lewat orang yang tanpa menuduh, pakai pakaian ketat, koyak lagi pantatnya, koyak belahan bajunya koyak, maka jangan tunjukkan pandangan. Ini nggak diikutinya pula nanti orang yang lewat tadi, ya kan? Yang tidak boleh itu ya. Nah, itu yang harus dijaga. Ya, itu salah satu iman namanya. Sambut juga. Ya kan? Kemudian hindari berdua-duaan. Nah, bukan berdua-duaan yang ini dari dua jenis kelamin yang berbeda. Lawan jenis kalau berdua-duaan dengan ibu sama aja ya nggak apa-apa. Kalau ibu sama Tika nggak boleh. Nggak boleh ya, Bu. Nah, kemudian kalau misalnya sudah tidak mampu lagi menjaga nafsu birahinya atau nafsu setannya, maka menikahlah. Karena di usia kalian yang sudah menginjak mau 17 tahun udah boleh menikah. Ya, perempuan yang sudah matang itu umurnya sekitar 17 tahun ke atas, itu sudah matang, sudah siap untuk dibuahi. Ini bukan pelajaran biologi, akan tetapi pelajaran PAI pun menjelaskan seperti itu. Nah ya, perempuan yang siap untuk dinikahi itu sebaiknya umur 17 tahun ke atas. Bagaimana kalau 15 tahun udah hamil, Bu? Boleh. Kan Ibu bilang sebaiknya, bukan tidak boleh. Sebaiknya itu sudah matang betul. Ya, istilahnya rahim kalian sudah matang gitu. Tapi kalau misalnya masih yang bawah-bawahnya itu belum, rahimnya belum matang betul. Ingat orang, ya sakitnya di situ, lama dikena. Kalau misalnya yang di bagian situ bisa dihapus, kayak misalnya penghapus ditulis bisa dihapus, yang bagian tengahnya dihapus, itu nggak apa-apa. Ini nggak bisa dihapus. Makanya hati-hati ya dalam bergaul. Kemudian terhindar dari aib. Nggak ada orang yang ngomong nih. Aib itu ya. Kemudian bersih jiwa dan raga. Nah, itu adalah manfaat utama. Masih bunyi. Pergaulan bebas dan larangan mendekati zina tadi ya. Nah, di sini ada tugasnya buat ada memilah antara benar dan salah. Di mana ada gambar apa? Ya, yang memakai pakaian apa?
2. Mencegah larangan zina. 1. Menjaga kehormatan perempuan hikmah. 2. Mencegah penularan penyakit kelamin. 3. Mengurangi risiko dalam masyarakat menjadi lebih harmonis. Adapun hikmah larangan pergaulan bebas. 1. Menjadikan kita lebih aman akan ganggu-ganggu baik yang merendahkan martabat kita maupun mengancam kesucian diri kita. 2. Orang yang beriman yang menutup aurat akan lebih segan dan lebih dihormati. 3. Lebih menjamin akan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Ada yang ingin bertanya? Enggak ada. Yang bertanya kelompok 3 ada? Ada. Alhamdulillah sudah paham semua ya Nak Ibu. Nah, di sini Ibu tambahkan sedikit tentang hikmah larangan zina dan hikmah larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina itu. Yang pertama itu hikmahnya adalah menjaga kehormatan orang tua. Orang tua itu yang pertama ya Nak ya. Jaga kehormatan orang tua. Kalau orang tua kita malu, kita pun ikut malu, ya kan? Nah, kasihan orang tuanya ya kan? Sayang nggak sama orang tua? Sayang, Bu. Sayang nggak sama mamanya? Sayang, Bu. Ya, orang tua ya kan apa? Nah, kemudian menjadikan kita lebih aman akan gangguan-gangguan baik yang merendahkan martabat kita maupun mengancam kesucian kita. Jika kita memang sudah tidak ada lagi sedikit pun mau dengan pergaulan bebas, itulah maksudnya, enak ya? Paham semua ya? Oke, kalau sudah bisa diakhiri. Sekian dari hasil observasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kepada kelompok 3. Ini semuanya kelompok 1 sudah selesai, kelompok 2 dan kelompok 3. Masing-masing kalian sudah selesai mempresentasikan semua kerja kelompok kalian. Ibu ucapkan terima kasih banyak ya. Semua kerja kelompoknya sudah bagus, nilainya pun sudah bagus semua. Alhamdulillah ya. Nah, selanjutnya Ibu mau memberi kesimpulan dari materi kita hari ini. Kesimpulannya adalah, nah kesimpulannya ya, jaga diri, jaga martabat dari pergaulan bebas, jaga keluarga, jaga diri. Martabat keluarga adalah martabat diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita menjaga diri kita sendiri, martabat orang tua kita juga akan terangkat. Maka jangan mudah terpengaruh oleh pergaulan bebas, supaya dampaknya juga bisa kita bawa ke dalam kehidupan sehari-hari dan ke kemudian hari, yaitu akhirat. Jika kita menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina, maka insya Allah kita bisa masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya Anak Ibu, perhatikan semua ke depan. Selanjutnya Anak Ibu, untuk mengakhiri semua kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Kemudian untuk menutup perjumpaan kita hari ini, tolong dulu HP-nya dulu disingkirkan dulu untuk mengakhirnya. HP-nya dulu disingkirkan dulu ya. Main HP-nya udah habis waktunya. Untuk mengakhiri perjumpaan kita hari ini, materi kita sudah habis. Minggu depan kita materi yang baru. Kita berdoa bersama, semoga materi Ibu dalam 3 kali pertemuan ini bisa membawa kalian kepada perbuatan-perbuatan yang memang baik dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, untuk menutup